Gimana sih supaya doa-doa kita itu bisa cepat diijabah sama Allah? Ada nggak yang mau? Ada yang mau di sini? Doanya doa hari ini dikabulkan paling lama lah 1 tahun ya Allah. Paling lama 1 tahun ya Allah. Itu dia. Malam hari ini saya mau sharingkan. Kenapa saya sedikit opening tentang kisah perjalanan haji saya tadi? Karena saya bilang, waktu saya wukuf di Arafah saya nangis. Saya bilang, ya Allah, aku ini mungkin hamba yang amat sangat berdosa sekali. Tapi bisa engkau pilih aku untuk datang ke sini. Kak, mohon maaf saya nggak bisa GR Kak. Walaupun mungkin setiap Selasa malam Rabu saya sharing dengan kakak semuanya. Kakak mungkin bisa mendapatkan satu sesuatu yang membuat kakak pengen hijrah, pengen kembali. Hampir 2 minggu sekali saya keliling Indonesia bikin seminar klik, di mana setiap orang habis keluar dari seminar itu sampai memilih untuk berjilbab dan segala-galanya. Atau mungkin setiap malam saya sharing di grup Hijrah Ekstrim, dan sekarang punya gerakan Hijrah Peduli dengan 4.000 porsi makanan setiap hari. Apakah itu membuat saya pede mengatakan, oh wajar aku pergi haji, kan aku sudah punya banyak amal soleh? Demi Allah, itu gak ada. Justru saya malu sekali, maksudnya gini, bersyukur sekali, ya Allah, bisa ya Engkau pilih aku di antara jutaan manusiamu yang lain, hambamu yang lain yang mungkin jauh lebih soleha daripada aku, yang ibadahnya jauh lebih hebat daripada aku, dan mungkin waktu gadisnya jauh lebih baik. Agak-agak gerimis mundang ya. Tapi tadi saya ngerasa, kenapa Engkau memilih aku ya Allah? Kenapa ya Allah? Ada apa? Apakah saya cukup percaya diri mengatakan bahwa saya lebih baik dari orang lain? Enggak. Tapi ternyata kalau kita berjuang untuk menjadi hamba yang Allah, saya ketemu jawabannya kapan Kak? Saya ketemu jawabannya pada saat saya sudah sampai di sini. Saya dengerin ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat. Mau tidur kemarin, saya dengerin. Apa yang membuat, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Bagaimana caranya agar iman kita tetap steady? Bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi hamba yang Allah kasihkan banyak hadiah? Ternyata satu, pada saat kita berjuang, Kak, iman pasti turun naik ya. Kadang pada saat turun, pada saat naik itu segala sholat kita kerjakan, benar? Rawatib, qobliyah, ba'diyah, oke, terus lakukan semuanya. Duhanya 8 rakaat sampai 12, tahajudnya bangun sebab. Tapi kalau iman lagi turun, jangankan sholat fardu pun bisa ditunda. Kalau iman lagi turun, benar? Iya, ditunda sholat fardunya, ntar dulu deh, masih di jalan atau bagaimana, itu kita tunda. Nah sekarang bagaimana? Ternyata Allah itu bukan hanya melihat dari sisi kita yang imannya lagi turun, tapi bagaimana saat iman kita lagi turun, kita berjuang mengumpulkan iman itu lagi untuk bisa kembali lagi ke Allah. Iman itu memang harus ada turunnya kan? Supaya apa? Supaya kita mengenal kata istighfar. Iman turun buat dosa? Sekarang saya tanya, yang bisa iman turun itu penyebab ada dosa, atau karena iman turun kita jadi buat dosa? Yang mana yang benar? Karena berdosa iman turun, akhirnya turun makin buat dosa. Jadi memang untuk menjadi hamba yang Allah mau, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apakah saya sudah bisa memponis diri saya, memutlakkan diri saya sudah menjadi hamba yang Allah mau? Enggak. Tapi ini doa yang saya haturkan kepada Allah dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Itu suami saya ulang tahun milad. Entah kenapa yang keluar dari mulut saya, kalau saya mau doakan apa saja, saya nggak tahu begitu banyak doa yang saya pengen haturkan untuk suami saya. Tapi satu yang saya bilang, ya Allah, jadikanlah suami hamba yang Engkau mau ya Rabb. Karena saya yakin pada saat suami saya menjadi hamba yang Engkau mau ya Rabbi, maka dia akan selalu berusaha melakukan yang terbaik buat saya, atau buat anaknya, atau buat siapapun. Dan saya ngelihat waktu itu suami saya masih baru dari seorang pimpinan pondok menjalan ya. Kalau Ismu Yahya waktu itu belum dalam wacana, 3-4 tahun yang lalu. Sampai Allah hadirkan ada ya, sampai Allah, dan sekarang beliau semangat sekali menghafal Quran. Sampai sekarang beliau itu mulai ayat-ayat Quran itu pikirannya dan semuanya. Sampai saya ngeliat, ya Allah,
hebatnya engkau ya Allah. Dan suamiku, aku ngeliat sekarang bahwa dia memang berjuang untuk menjadi hamba yang engkau mau. Pada saat dia menjadi hamba yang engkau mau, benar, dia berusaha melakukan yang terbaik buat saya dan anak-anak. Ternyata cukup satu doa ini saja sudah merangkap segalanya. Banyak di antara kita minta, ya Allah tolong, ya Allah jadikanlah ibuku ini, ya Allah tolong jadikan suamiku, ya Allah tolong jadikan anakku, dan banyak. Padahal satu doa ini saja, kalau anak kita, pasangan kita sudah menjadi hamba yang Allah mau, maka insya Allah. Apakah itu harus didoakan untuk diri kita sendiri? Jujur Kak, saya 3 tahun yang lalu tidak berani mendoakan ini untuk diri saya sendiri. Kenapa? Nanti diri aku sendiri, terus Allah maunya aku gini, aku bisa gak ya terima? Sempet begitu. Saya sendiri itu gak berani mendoakan diri saya awalnya untuk menjadi hamba yang Allah mau. Karena saya takut saya gak ridho untuk menerima ketentuan dari Allah. Itu 3-4 tahun yang lalu. Padahal saat itu hijrah ekstrim sudah ada. Tapi akhirnya kesininya saya baru ngerasain, oh ternyata doa itu juga diucapkan suami saya. Ya Allah, jadikanlah istri hamba yang engkau mau.